Halo guys, salam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Mimin selalu doakan semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Di episode kali ini Mimin akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul The Soul of Soldier Master. Cerita ini berkisah tentang ada seorang anak yang bernama Lisi. Ia menjadi pemilik dari sisa jiwa prajurit dan dikejar dan akan dibunuh oleh sekte dunia. Dan bagaimana cerita lengkapnya? Duduk dengan rapi, siapkan kopi, dan siapkan cemilannya karena Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Ini diawali dari ribuan tahun yang lalu, 6 ras bertarung tanpa henti. Saat itu ada prajurit datang ke dunia untuk bersaing ke semua bumi untuk membunuh dunia. Jutaan mayat tiba-tiba tengkoraknya berdarah. Setelah itu mengobservasi orang-orang biasa dan mengumpulkan roh surgawi dan bumi untuk digunakan sendiri. Penindasan terhadap 6 pahlawan yang tidak terkalahkan di dalam dunia. Awan mimpi buruk mengangkat tombak melambaikan Sirius. Petir api menyambar ke tanah, mencapai kemenangan kampung halaman. Kesengsaraan surgawi, banyak jiwa para prajurit jatuh ke dalam dunia. Para prajurit yang tersegel di dalam prasasti-prasasti batu sedang menunggu tuan mereka. Dan semua cerita akan dimulai dari sini. Di sebuah lembah ada 2 orang yang sedang mengobrol. Ia adalah Tuan Lao Bei, seorang jenius formasi, dan Tuan Yingju, seorang pembunuh 4 zombie dewa di gerbang. Tuan Lao Bei berkata, aura yang ditinggalkan leluhur Hao adalah aura yang mengumpulkan kehidupan setelah kematian. Itulah sebabnya mereka harus terus berperang. Lalu Yingju bertanya kepada Lao Bei, apakah Lao Bei sedang menginformasi idenya? Dan sebagai jenius formasi, ia sudah belajar 3000 tahun untuk membuat aura yang tidak masuk akal itu. Namun ia akan mewujudkannya. Tuan Lao Bei berkata kalau dirinya lah jenius terhebat di dalam 10.000 tahun. Ia menjelaskan kalau arenya tidak membutuhkan kematian. Sebaliknya ia bisa memaksa keluar aura langsung dari para makhluk hidup, lalu menggabungkan ki menjadi pil, atau menggabungkan kekuatan dalamnya menjadi sebuah pil. Tuan Yingju pun terkejut karena semua itu mustahil baginya. Karena aura di dalam masing-masing ras itu berbeda karena berhubungan dengan darah atau ras masing-masing. Tuan Lao Bei menjelaskan kalau metode arenya adalah simulasi kekuatan supernatural dari prajurit berdasarkan para leluhur. Dan semua itu tentu saja bisa mengambil arai. Ia juga mengatakan setelah arai dibuat ada ribuan ras di dalam dunia, semua monster akan terjadi banjir darah. Tuan Lao Bei pun mempraktekkan arai tersebut dan merubahnya menjadi sebuah pil. Seketika Tuan Yingju pun percaya dengan arai Tuan Lao Bei. Tuan Lao Bei akan mencoba menempatkan arai tersebut ke dalam tempat-tempat terpencil. Namun ia harus menyembunyikan arai tersebut agar semua itu tidak diketahui oleh klannya. Mereka pun akan berangkat dan menaruh arai di masing-masing tempat terpencil. Waktu pun berlalu, dan dari sebuah desa orang-orang sedang berlari ketakutan. Dan di sana ada sekelompok orang dari ras Banteng, dan mereka adalah paman dan bibi dari Lisi yang bernama Paman Lao Niu dan Bibi Niu. Anaknya yang bernama Niu Niu pun ketakutan karena kejadian tersebut. Seketika Paman Lao Niu akan menyelidiki dan mencari tahu apa yang telah terjadi. Para penduduk desa pun berjatuhan dan pingsan. Tak selang berapa lama, Paman Lao Niu melihat raksasa yang sedang mengacau desanya. Ia pun tak sadarkan diri karena terkena kabut asapnya. Paman Wang dan Paman Lao Yang pun ikut tidak sadarkan diri. Di saat bersamaan, Bibi Lao Niu juga tidak sadarkan diri dan hanya anaknya yang bernama Niu Niu yang masih sadar dan tidak pingsan. Dan ternyata raksasa itu adalah kakak dari gadis kecil itu yang bernama Lisi. Dan semua itu adalah mimpi buruk Lisi. Dan Lisi adalah seorang nelayan dari ras manusia yang sedang memancing ikan di sebuah pulau kecil Yue. Dan pulau kecil Yue adalah pulau kecil yang terisolasi di luar kota Linhai. Ia mengatakan kalau selama 8 tahun ia baru mimpi seperti itu. Tak selang berapa lama ia pun mendapatkan ikan dari perangkap ikannya. Ia mengatakan setelah menunggu selama 3 hari ia baru bisa menangkap ikan tersebut. Namun di sana ada beberapa siluman ikan berkepala anjing yang menghampirinya.
Di saat Lisi akan menangkap ikan tersebut dengan perahunya, ikan monster itu langsung menyerang ke arah Lisi. Sedikit pertarungan pun terjadi. Lisi pun mengandalkan obor apinya untuk menakuti monster tersebut. Akhirnya para monster itu pun pergi karena takut dengan apinya. Lalu Lisi menaruh mantra dewa air di sekeliling perahunya dan akan mengambil ikan di perangkapnya. Dan ternyata ikan yang ia dapat adalah ikan berwarna. Lisi harus mendapatkan ikan tersebut karena agar ia bisa berpartisipasi di dalam pemilihan dan ikut sekte. Di saat ia akan mengambilnya, ikan buruannya sempat lepas. Namun Lisi berhasil menaklukkannya dan menenangkan ikan tersebut. Seketika ikan itu pun mengecil. Lisi pun memasukkan ikan itu ke dalam tempatnya. Dan ikan itu adalah ikan berwarna. Binatang buas yang buruk di dunia yang mampu menciptakan ilusi. Ia tidak terdiam di satu tempat, jadi sulit untuk menangkapnya. Legenda mengatakan kalau asal muasal ikan itu misterius dan jumlahnya tetap. Dengan dunia hijau ikan berwarna meninggal, ikan-ikan yang baru akan keluar. Dunia berputar sekeliling usia ikan tersebut. Jadi di dunia sekarang semakin cepat berputar, semakin cepat usia bertambah. Lisi pun teringat dengan adik Niu Niu. Ia juga teringat dengan paman dan bibi Niu. Ia merasa senang karena mendapatkan ikan berwarna itu dan akan menukarnya dengan token. Akhirnya ia mendapatkan kesempatan terakhir untuk penilaian. Di sisi lain, paman Wang khawatir kepada Lisi yang belum pulang dari menangkap ikannya, karena besok adalah batas akhir pemilihan. Beberapa saat kemudian, di saat Lisi tertidur di dalam perahunya, ikan tersebut pun membawa Lisi ke dalam mimpi dan ilusinya. Di dalam mimpinya, Lisi kembali ke tempat semula dan ia langsung diserang oleh raksasa. Lisi mengatakan untuk keluar dan berlatih dengannya. Namun siluman raksasa itu terus-menerus menyerang ke arah Lisi. Lisi hanya bisa menahan serangannya dan menghindarinya. Dan ia mencoba menyerang ke arah raksasa itu, tapi semua itu sia-sia. Lisi berkata, bagaimana bisa raksasa itu bisa sangat kuat? Raksasa itu pun menyerang Lisi dengan pedangnya. Lisi pun menahan pedangnya dengan segenap kekuatannya, sambil mengatakan kalau ia tidak akan kalah dengannya. Lalu raksasa itu berkata kalau ia akan memasuki tubuh Lisi dan membawa sisa-sisa jiwanya, dan menjadi tuan tanpa akhir baginya, agar jiwanya tidak akan pernah meninggal. Seketika raksasa tersebut pun masuk ke dalam tubuh Lisi dan bersemayam di sebuah kalungnya. Tak lama kemudian, Lisi pun terbangun dari alam mimpinya dan sampailah Lisi di kota Linhai. Di saat bersamaan ada sekte baru yang baru datang pertama kali ke kota tersebut. Dan para penduduk di sana tahu kalau sekte tersebut adalah sekte Yipin. Dan sekte itu adalah sekte tingkat kelima. Kita kembali ke Lisi. Ia berkata kalau sudah menunggu hampir 5 tahun, sangat banyak rintangan yang menghadang. Akhirnya ia mendapatkan kualifikasi. Dan hanya dengan memenangkan kontes pemilihan, ia bisa meninggalkan kota Linhai dan akan memasuki ke dalam sekte, agar ia bisa menginvestigasi apa yang harus diselesaikan di dalam kehidupannya. Ia juga teringat di waktu yang lalu kalau orang tuanya yang menghilang. Sejak saat itu kehidupan Lisi pun berubah. Lisi juga masih ingat dengan masing-masing sekte yang membuat kedua orang tuanya menghilang. Dan sekarang ia bertekad memasuki sekte agar bisa mencari keberadaan orang tuanya. Di sisi lain, paman Wang sedang menunggu Lisi pulang dari menangkap ikannya. Dan ia melihat Lisi sedang bersandar di sana. Sesampainya di sana, Lisi memperlihatkan buruan ikan berwarnanya kepada pamannya. Pamannya menukar ikan tersebut dengan sebuah token. Lalu paman Wang meminta Lisi membawanya ke Tuan Laozang dan ia akan mengaturnya untuk Lisi. Lisi pun bergegas pergi untuk menemuinya. Di saat bersamaan ada sebuah kapal besar yang bersandar. Dan pemilik kapal besar itu adalah seorang wanita cantik dari ras manusia yang bernama Nonasi dari istana Biao. Ia pun turun dari kapalnya dengan menaiki batu sihirnya. Ia tahu kalau orang-orang yang tinggal di sana bercampur dengan roh-roh jahat. Namun ia merasa heran orang-orang di sana menyambutnya dengan ramah. Sesampainya di sana, batu itu berubah menjadi boneka sihir. Dan batu itu adalah batu iblis yang merupakan senjata ajaib yang diturunkan generasi ke generasi dari istana Biao.
Dipengaruhi oleh aura spiritual kebijaksanaan, hatinya seperti anak berusia 3 tahun. Emosi dan kemarahannya dalam bentuk warna atau rasa malu. Dan di sana ada seorang dokter yang bernama Fu Sheng. Ia adalah seorang kultivator yang menjadi dokter dan mengobati manusia biasa. Ia sedang mengobati para pasiennya. Di sana juga ada seorang gadis dari ras rubah yang bernama Nona Xingye. Ia hidup menyendiri dan tidak mempunyai klan, dan ia juga sangat usil. Di saat ia meminta pil kepada Fu Sheng, ia menghipnotis Fu Sheng dengan sihirnya dan mengambil obat milik Tuan Fu Sheng. Tak selang berapa lama, Tuan Fu Sheng pun tersadar dari hipnotisnya. Ia tahu kalau siluman rubah itu sedang mengambil obat-obat yang ada di dalam kotak penyimpanannya. Xingye pun berlari. Lalu Tuan Fu Sheng meminta Li Xi mengejarnya dan mengambil obat yang ia curi. Lalu Nona Xingye merasa senang karena di dalam pembatasan dunia semua ras saling bermusuhan. Dan hanya di kota Linhai semua ras bisa hidup dengan damai dan sama sekali tidak dibedakan. Ia berkata kepada Li Xi untuk menangkapnya, dan Li Xi pun mengejarnya. Gadis itu berteriak meminta tolong dan berpura-pura tidak mau menikah dengan Li Xi. Lalu Nona Xi melihat Li Xi sedang mengejar gadis tersebut. Di saat Nona Xi akan menolongnya, Li Xi dengan tidak sengaja memegang gunung kembar dari Nona Xi. Nona Xi pun sangat marah dan langsung menampar Li Xi berkali-kali. Di sisi lain, ada sebuah kapal lain yang akan bersandar di sana dan mereka membawa monster besar dari ras hiu iblis. Monster tersebut bernama Shao Du yang selalu haus darah dan sangat kejam. Ia adalah buronan yang terkenal bengis dari kota Linhai. Orang-orang di sana pun sangat takut dengannya karena terkenal dengan kekejamannya dan selalu menyerang manusia tanpa kendali. Dan benar saja, di saat mereka mendarat, orang-orang di sana mengatakan kalau monster itu adalah dari ras siluman yang mempunyai sifat kejam dan kasar. Seketika monster itu langsung menyerang ke semua manusia yang ada di dekatnya. Dan ia pun kehilangan kendalinya. Kedua orang pengawalnya pun terkena serangannya. Namun mereka masih bisa mengendalikannya. Kedua pengawal itu pun mencoba menghentikan dengan kekuatannya. Monster itu pun seketika diam dan menurut apa kata pengawalnya. Kita kembali ke Li Xi. Nona Xi masih tidak terima dengan Li Xi. Lalu Li Xi berkata kepadanya kalau semua itu salah paham dan ia sedang mengejar pencuri. Namun Nona Xi tidak percaya dengannya dan selalu menyerang ke arah Li Xi. Li Xi pun hanya bisa menghindarinya. Di sana juga ada sesosok iblis dari ras armadillo yang bernama Jia Yao. Ia adalah orang yang sangat serakah. Ia mengatakan kalau orang-orang di sana bodoh. Ia pun terkejut di saat melihat Nona Xingye. Kenapa gadis itu ada di sana? Di saat Nona Xingye berlari, ia akan menabrak monster hiu tersebut. Namun ia tidak takut dengan monster itu. Seketika monster itu pun mengamuk. Kedua pengawalnya pun tidak kuat dan terpental olehnya. Dan dengan tidak sengaja, Nona Xingye membuka segel dari tubuh monster hiu tersebut. Monster hiu itu pun mengamuk. Dan monster hiu itu terlepas dari ikatan rantainya. Dan langsung menyerang ke arah kedua pengawalnya. Kedua orang tersebut pun pingsan tak berdaya. Lalu Nona Xingye berkata kepada siluman hiu itu kalau semua itu membuat malu semua ras siluman. Sekilas Nona Xingye juga melihat Jiao yang sedang bersembunyi. Di saat siluman hiu itu akan menyerang kembali, Tuan Fu Sheng menangkisnya dan memblokir serangannya. Dan dari dalam pusat kota Linhai, orang-orang di sana melihat pengumuman kalau di sana akan ada seorang suciwan dan 2 orang terhormat. 3 ras kontestan, 4 master, dan orang suciwan itu adalah orang terhormat bawahan pangeran. Di sana juga ada seorang dari ras siluman kuda yang bernama Tuan Mawu. Ia adalah utusan pangeran kedua. Ia sedang bersama orang terkaya di kota Linhai. Dan ia bernama Tuan Qin Fachai dari ras manusia. Ia mengatakan kalau ia sudah menemukan keponakan ahli pemburu ikan. Dan ikannya akan segera dibawanya. Lalu Tuan Mawu menjanjikan kalau ikan berwarnanya ada di tangannya, kedua anaknya Tuan Qin masa depannya tidak terbatas. Tuan Qin Fachai pun berterima kasih kepadanya. Dan kedua anaknya itu adalah Xian Jin dan Xian Yin. Lalu ia menghampiri ayahnya
Ayahnya pun mengatakan kalau ia sudah mengambil kesepakatan dengan tuan utusan khusus dan selanjutnya diserahkan kepada kedua anaknya untuk berpartisipasi dengan bagus. Lalu Tuan Face pergi ke toko milik Paman Wang. Ia menunggu Paman Wang untuk memberikan ikan berwarnanya dan pelayannya pun meminta Tuan Face untuk masuk. Cerita kembali ke Lisi. Lisi mencoba menghentikan siluman hiu yang mengamuk itu. Namun, Lisi tidak langsung menyerangnya dan dibuat mainan olehnya. Lalu Jiao mengatakan kepada siluman hiu kalau ia idiot karena membuat kerusuhan lagi di sana. Lisi pun meminta Tuan Wusheng meminta obat yang dicuri oleh Nona Xingye. Namun Nona Xingye selalu mengelak dan beralasan obat yang dicurinya hilang entah kemana. Ia pun pergi meninggalkan Tuan Wusheng. Nona Xingye terpaksa berbohong dan mengambil obat milik Tuan Wusheng karena ia benar-benar mau pergi untuk mengobati dan menyelamatkan orang. Lisi pun masih bertarung dengan monster hiu tersebut. Tuan Wusheng juga tahu kalau Lisi sifatnya masih tetap sama. Di saat bertemu dengan orang jahat selalu tidak tahan diri untuk bermain dulu. Padahal dengan gampangnya Lisi bisa mengalahkannya. Justru ia bermain-main dengannya. Tapi seharusnya Lisi tidak bermain-main dengan siluman hiu itu. Karena setelah jam 8, Lisi akan terlambat mengejar batas waktu pendaftaran. Lisi pun mencoba serius dan langsung melumpuhkan siluman hiu itu dengan beberapa pukulannya. Tuan Wusheng juga telah mengobati kedua pengawal yang membawa monster hiu tersebut. Di saat itu juga Lisi bertemu dengan Paman Wang. Ia pun ingin pergi bersama ke kota untuk pendaftaran. Lalu Paman Wang berkata kepadanya, kenapa Lisi masih di sana? Namun di saat ia akan pergi, siluman hiu itu bangkit kembali dan mengamuk. Dan Lisi meminta Paman Wang untuk pergi terlebih dahulu. Lalu Lisi pun kembali untuk mengalahkan monster hiu tersebut. Nona Xi juga ikut membantu mengalahkan siluman hiu itu. Monster hiu itu pun sempat tak berdaya oleh serangan Nona Xi. Namun siluman hiu itu sangatlah kuat. Siluman hiu itu pun mengeluarkan batu biru yang bernama Batu Yin. Batu Yin ini adalah salah satu dari 4 batu ajaib di dunia Shanhai. Sangat dingin dan negatif. Memiliki efek ajaib dalam pelatihan. Efek beratnya adalah mati di tempat. Menurut legenda, hanya ras penyihir yang bisa menggunakannya. Karena darah dan keturunan mereka spesial. Siluman hiu itu pun memakan batu tersebut dan menjadi sangat kuat. Siluman hiu itu langsung menyerang menggunakan teknik esnya. Mereka pun sempat kewalahan melawan siluman hiu itu. Nona Xi juga kewalahan menghadapinya. Lalu Lisi tidak akan bermain-main lagi karena ia harus buru-buru untuk pergi mendaftar pertandingannya. Di saat bersamaan pendaftaran pertandingan sudah dimulai. Orang-orang di sana pun antri untuk mendaftarkan diri. Seketika kalung Lisi pun menyala dan menjadikan Lisi sangat kuat. Ia pun langsung mengalahkan siluman hiu itu dengan satu gerakan saja. Nona Xi pun sangat terkejut karena ia melihat siluman hiu itu sudah terkapar di sana. Dan ia tidak tahu siapa yang mengalahkannya. Di saat Lisi mengatakan kalau ia yang mengalahkannya, ia pun masih tidak percaya dengan Lisi. Lalu Lisi bergegas pergi untuk mendaftar pertandingannya karena waktu pendaftaran akan segera habis. Di sisi lain, Jiao tidak menduga kalau siluman hiu itu bisa kalah oleh Lisi. Dan ia akan membalas dendam kepada mereka bertiga. Dan dari dalam kota, Tuan Gu, ia adalah kepala pialang bawah tanah dari ras manusia. Ia sedang menunggu kabar dari seorang yang membawa ikan 7 warna. Lalu kepala polisi Zhang, yaitu polisi kota Linhai dari ras manusia badak. Ia berkata kepada Tuan Gu untuk tidak usah khawatir. Karena ikan 7 warnanya pasti akan segera datang. Orang-orang di sana pun sudah antri untuk mendaftarannya. Tuan Gu juga mengatakan kalau misinya tidak diselesaikan, jangan harap Lisi bisa mengambil kartu itu untuk bertanding. Dan ia marah karena Lisi belum datang juga dan waktu akan segera habis. Dan dari pinggiran kota Linhai, Paman Yu akan pergi berpatroli di Gunung He. Ia juga mengatakan kalau Lisi sedang mengikuti pendaftaran pertandingan. Paman Yu juga berpatroli dengan teman-temannya yaitu Mauren, Zuyi, dan Kuanzai. Mereka pun pergi berpatroli ke Gunung He bersama teman-temannya.
Dan bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di part berikutnya ya. Terima kasih.